Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Dian Fatmawati di video kali ini. Kita akan membahas mengenai uji radiografi umum. Radiografi umum sendiri merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. Alat-alat yang digunakan dalam uji radiografi umum yang pertama ada luxmeter, yaitu wajib terkalibrasi, fungsinya untuk uji iluminasi. Yang kedua, alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas, berfungsi untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar X. Yang ketiga, X-ray multimeter, detektor, dan phase unit, berfungsi untuk uji akurasi tegangan, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas, informasi dosis, dan AEC. Selanjutnya, surveimeter, yaitu wajib terkalibrasi, fungsinya untuk uji kebocoran tabung. Selanjutnya, pelat PP, ketebalan 2-3 mm, tidak wajib terkalibrasi, fungsinya untuk uji kebocoran tabung. Selanjutnya ada filter aluminium tipe 1100, lebih besar dari 99%. Fungsinya untuk uji kualitas berkas HVL. Filter AL digunakan untuk metode tak langsung. Selanjutnya ada lembaran phantom perspect atau phantom PMMA abdomen. Fungsinya untuk uji AEC, penjejakan dan waktu respon minimum. Yang terakhir, atenuator aluminium 21 mm, tidak wajib terkalibrasi, fungsinya untuk AEC atau densitas dan uniformitas. Pada uji radiografi umum, parameter uji yang pertama ada kolimasi, terdiri dari iluminasi, selisih lap kolimasi, ketegaklurusan berkas. Yang kedua, generator dan tabung, terdiri dari akurasi tegangan, akurasi waktu, linearitas, reproduksibilitas HVL. Yang ketiga, kebocoran tabung DAEC, terdiri dari timer darurat, densitas standar dan uniformitas, penjejakan, waktu respon minimum. Parameter uji koliminasi yang pertama yaitu iluminasi. Tujuannya untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alatnya luxmeter lolos lebih besar dari sama dengan 100 lux. Cara kerjanya yang pertama, pastikan cahaya ruangan sama dengan cahaya ketika pengujian. Yang kedua, atur jarak SSD 100 cm. Hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25x25 cm. Tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Untuk latar, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi, ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area, ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Yang kedua, parameter uji koliminasi pada selisih lap kolimasi. Tujuannya untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alatnya kolimator dan beam alignment test tool lolos delta X atau delta Y kurang dari sama dengan 2%. Cara kerjanya yang pertama, letakkan reseptor citra atau kaset 24x30 cm di permukaan datar. Yang kedua, letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Yang ketiga, pastikan kerataan kolimator, tabung dan permukaan reseptor citra menggunakan waterpass. Yang keempat,
Pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Yang kelima, tempatkan kolimator dan beam alignment test tool di tengah kaset dan rata atau waterpost. Selanjutnya, tempatkan marker inisial RS dan tanggal pengujian pada kaset. Atur kolimasi 18 x 14 cm atau sesuai ukuran pada test tool. Pastikan titik pusat kolimator dan beam alignment test tool berhimpitan dengan pusat cahaya. Lakukan eksposi dengan kondisi penyinaran sesuai kondisi pesawat Sinar X, yaitu gambar dapat dievaluasi. Selanjutnya, catat nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Parameter uji kolimasi yang ketiga yaitu ketegaklurusan berkas. Tujuannya, mengevaluasi ketegaklurusan berkas Sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alatnya, kolimator dan beam alignment test tool. Lolos uji, kurang dari sama dengan 3 derajat. Cara kerjanya yang pertama, cek ketegaklurusan berkas Sinar X pada citra hasil uji kolimasi. Yang kedua, catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Selanjutnya, parameter uji generator tabung dan Sinar X. Yang pertama, pada akurasi tegangan. Tujuannya, melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alatnya non-invasif, kilovoltmeter, waterpass, dan meteran. Lolos uji sama dengan error maksimum kurang dari sama dengan 10%. Cara kerjanya, yang pertama, posisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien atau pakistan. Yang kedua, pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak ada dipindahkan, catat kondisi ini. Yang ketiga, atur jarak kilovoltmeter dan fokus pada 100 cm. Yang keempat, atur kolimasi, disarankan 25 cm kali 25 cm. Yang kelima, letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung, gunakan waterpass. Yang keenam, tentukan kondisi eksposi miliampere dan sekon atau miliampere sekon tetap pada 20 miliampere sekon atau waktu eksposi pada 0,1 kurang dari sama dengan S atau sekon kurang dari sama dengan 0,2. Yang ketujuh, lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi kilovolt sesuai penggunaan klinis dan memperhatikan rating tabung. Ulangi dengan kenaikan 10 kV. Lakukan paling sedikit 3 variasi. Parameter uji generator tabung dan Sinar X yang kedua yaitu pada akurasi waktu penyinaran. Tujuannya, melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Hanya dilakukan jika pesawat Sinar X memiliki pengaturan waktu eksposi. Cara kerjanya yang pertama, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, setting pada kilovolt dan miliampere klinis tetap, misalnya 70 kV dan 100 miliampere. Yang ketiga, lakukan 3-5 eksposi dengan variasi waktu berbeda antara 0,02 kurang dari sekon kurang dari sama dengan 1,0. Jika memungkinkan, bisa dilakukan pada waktu lebih dari 1,0 sekon. Parameter uji generator tabung dan Sinar X pada linearitas. Tujuannya, menguji konsistensi kenaikan nilai keluar radiasi miligray per mili
ampere sekon pada variasi miliampere atau miliampere sekon. Alatnya dosimeter, water pass, dan meteran. Lolos uji CL kurang dari sama dengan 0,1. Pengujian ini dilakukan hanya untuk fokus besar. Cara kerjanya yang pertama, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Lakukan 1 kali eksposi kilovolt tetap, misal 70 atau 80 kV dan variasi miliampere atau miliampere sekon dengan memperhatikan rating tabung. Lakukan paling sedikit 3 variasi miliampere atau miliampere sekon. Jika miliampere dapat diatur, variasikan miliampere dengan waktu tetap. Jika miliampere tidak dapat diatur, variasikan miliampere sekon. Catat data kilovolt, ukur, miliampere sekon, dan dosis. Jika tidak memungkinkan pengaturan waktu yang tetap dan memvariasikan miliampere, maka diperbolehkan memvariasikan waktu dengan miliampere tetap. Parameter uji generator tabung dan sinar X pada reproduksibilitas. Tujuannya yang pertama, reproduksibilitas keluaran radiasi, memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Yang kedua, reproduksibilitas tegangan yaitu memeriksa konsistensi tegangan pada beberapa eksposi dalam pengaturan tegangan yang tetap. Yang ketiga, reproduksibilitas waktu penyinaran yaitu memeriksa konsistensi waktu eksposi pada pengaturan generator yang tetap. Alatnya dosimeter, water pass, dan meteran. Lolos ujinya CV kurang dari sama dengan 0,05. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, atur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Yang kedua, atur kondisi eksposi pada pengaturan klinis, misalnya 80 kV, 20 miliampere sekon. Catat nilai keluaran radiasi mikrogray atau miligray, waktu penyinaran, dan tegangan pada setiap eksposi. Lakukan paling sedikit 3 kali eksposi pada pengaturan yang tetap. Parameter uji generator tabung dan sinar X pada HVL bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alat yang digunakan X-ray multimeter, filter aluminium, dan meteran. Lolos uji sama dengan CV kurang dari sama dengan 0,05. Lolos uji sama dengan HVL lebih besar dari sama dengan 2,3 mm aluminium pada 80 kV. Cara kerjanya yang pertama, lepas filter tambahan. Jika filter tambahan terpasang tetap dan tidak dapat dilepas, maka pengujian HVL dilanjutkan. Baca instruksi X-ray multimeter dan lakukan pengecekan. Letakkan detektor pada tempat datar tegak lurus sumbu utama atau menghadap tabung sinar X dan kolimasikan seluas ukuran detektor untuk kualitas berkas tertentu dan kondisi penyinaran. Parameter uji kebocoran tabung. Yang pertama, uji kebocoran tabung. Bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter uji ini harus dilakukan terhadap yang pertama pesawat sinar X baru, yang kedua pesawat sinar X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung, dan yang ketiga pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alat yang digunakan yaitu dosimeter, plat PP dengan ketebalan 3 mm, meteran, isolasi.
Selanjutnya, parameter uji kebocoran tabung pada mode miliampere dan waktu terpisah. Cara kerjanya yang pertama, catat nilai tegangan maksimum dan arus kontinu. Posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Lalu tambahkan pelat BB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Selanjutnya, atur kondisi eksposi tegangan maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan arus rendah dan waktu eksposi paling kurang 0,5 sekon. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung, yaitu di depan, kanan, belakang, kiri, dan atas. Lalu catat data laju dosis yang terukur dalam mikrogray per jam. Selanjutnya, parameter uji kebocoran tabung mode miliampere sekon. Cara kerjanya yang pertama, tempatkan detektor sama dengan pengujian akurasi tegangan. Lakukan eksposi tegangan dan miliampere sekon maksimum. Catat waktu eksposi yang terukur, hitung arus setting dari faktor eksposi, posisi kolimator tertutup tidak tercelah, tambahkan pelat BB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup, lalu atur kondisi eksposi tegangan maksimum pada nilai yang mendekati maksimum dengan arus sesuai langkah nomor 2. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik, yaitu depan, kanan, belakang, kiri, dan atas. Kemudian catat data laju dosis yang terukur dalam mikrogray per jam. Selanjutnya, parameter uji AIC. Yang pertama yaitu time darurat. Tujuannya memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Alatnya multimeter dan 2 mm PB. Lolos uji timer cut off kurang dari sama dengan 6 sekon. Miliampere sekon kurang dari sama dengan 600 miliampere sekon. Cara kerjanya yang pertama, letakkan plat BB di atas bagi di atas AEC. Tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan bagi yang telah ditutupi plat BB. Aktifkan semua sensor AEC pada monitor panel kendali, lalu atur densitas AEC pada posisi 0 atau normal. Selanjutnya lakukan eksposi, lalu catat waktu berhenti timer cut off yang terbaca pada multimeter. Catat arus yang terbaca pada panel kendali. Parameter uji AEC pada densitas standar dan uniformitas. Tujuannya memastikan AEC berfungsi baik melalui keseragaman respon sensor AEC. Alat yang digunakan filter aluminium 21 mm, 2 mm PB, water pass, dan meteran. Lolos uji miliampere sekon kurang dari sama dengan 0,2 miliampere sekon rata-rata. Delta EL kurang dari sama dengan 0,1 EL rata-rata. Cara kerjanya yang pertama, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan bagi dengan jarak 100 cm. Lalu lakukan pengaturan kolimasi. Ketiga, tutup kolimator filter aluminium 21 mm atau CU 2 mm, lalu tutup sensor AEC. Selanjutnya lakukan penyetingan faktor eksposi, lalu masukkan reseptor citra pada baki dan lakukan eksposi. Lalu lakukan pengulangan untuk area detektor AEC yang lain. Parameter uji AIC yaitu penjejakan. Tujuannya untuk memastikan AEC
berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan kilovolt dan ketebalan pasien. Alat yang digunakan yaitu Phantom, Unformed, atau Piranha, Waterpass, dan meteran. Lolos uji yang pertama. Variasi ketebalan Phantom kurang dari sama dengan 0,1 EL rata-rata. Yang kedua, variasi tegangan sama dengan delta EL kurang dari sama dengan 0,15 EL rata-rata. Variasi kombinasi delta EL kurang dari sama dengan 0,2 EL rata-rata. Cara kerjanya yang pertama, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC, lalu letakkan detektor di atas baki. Posisi detektor tidak boleh menutupi sensor AEC. Parameter uji AEC, waktu respon minimum. Tujuannya memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Alat yang digunakan Phantom, Unforced, atau Piranha. Cara kerjanya pertama, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Lalu letakkan detektor di atas baki. Selanjutnya letakkan Phantom Perspex di atas detektor setebal 10 cm atau lebih. Lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 120 kV dan 200 mA. Lakukan eksposi, lalu catat waktu eksposi. Selanjutnya lakukan pengulangan sampai hasil konstan. Demikian tadi pembahasan kita kali ini mengenai uji radiografi umum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.